berkat secara prakteknya atau tinjauan praktis gitu ya. Karena saya mengacu pada definisi berkat yang Senin lalu, berarti ada sesuatu yang berguna, yang apa namanya istilahnya yang diberikan dari Tuhan atau seseorang kepada orang tertentu. Jadi ada sesuatu yang berguna, yang istilahnya memberikan dampak yang sangat positif begitu ya. Nah, saya mencoba menyimpulkan dengan frase ini ya. Berkat dari tinjauan praktis, saya bisa definisikan berkat itu sulit tapi sederhana. Ya, jadi nanti saya urai dari frase ini, sulit tapi sederhana dengan tiga contoh yang sudah tertulis di situ ya. Nah, kata sulit ini saya kasih apa namanya huruf yang besar, kemudian merah lagi ya. Kemudian tapi ya, seperti biasa hitam netral, kemudian sederhana hijau. Ya, seolah-olah kata sulit ini ya memang menyulitkan gitu ya. Sudah besar merah lagi ya. Lalu yang sederhana yang kecil hijau seperti lampu hijau itu sebenarnya memberi jalan gitu ya. Nah, berkat itu kalau saya bisa lukiskan dari satu sisi itu sulit tapi sederhana. Contohnya ini masih matching atau berkaitan dengan konteks pelayanan ya. Nanti Coach PTW nanti bisa memberikan apa namanya istilahnya penekanannya lebih lanjut. Misalkan begini, soal pengurus gereja ya. Bagi paroki pastikan membutuhkan kepengurusan ya, entah itu dewan paroki atau dewan pelaksana harian atau apapun lah istilahnya. Maka dari itu tentu saja akan mengalami banyak hal. Saya bisa mengatakan tidak mudah untuk mencari pengurus ya. Dan alasan-alasannya pasti alasan-alasan klasik. Jadi saya akan mengatakan bahwa itu sulit ya untuk menjadi pengurus gereja itu sulit ya. Apalagi ketua lingkungan Senin lalu ada istilah kadung kecemplung ya udah nyebur sekalian misalnya seperti itu. Nah, jadi konteksnya adalah memang faktanya adalah sulit itu. Jadi pengurus gereja dicari itu sulit ya dengan berbagai alasan. Ya, alasan yang paling masuk akal adalah alasan kesibukan gitu ya. Kesibukan di bidang pekerjaan ya atau juga ada bisnis lainnya dan seterusnya. Yang kedua adalah mengatur waktu ya kalau misalkan rapat kegiatan dan sebagainya. Nah, tapi saya mengatakan begini, ada fenomena setelah dia menjadi pengurus, misalkan dari kesulitan itu, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa kita nyoba aja lah, misalkan satu periode 3 tahun misalkan gitu. Ternyata dalam perjalanan waktu orang-orang ini ya yang tadinya mengatakan sulit itu dalam tanda petik enjoy ya enjoy kok enak ya oh kok gini-gini doang ternyata oh ngurusnya udah fasih lah ngurusnya udah lancar. Nah itu saya bisa terjemahkan sederhana gitu ya. Jadi oh ternyata sesederhana itu ya untuk menjadi pengurus setelah awalnya itu sangat sulit mengatur waktu, kesibukan dan sebagainya. Nah sampai-sampai ini yang ekstrim itu tidak mau lepas dari jabatan. Misalkan, ini misalkan contoh ya, mungkin di tempat Anda nggak ada ya. Itu mau begini misalkan, oh ada kepengurusan, pergantian pengurus, oh dia nggak mau dicopot gitu. Misalkan sudah selesai masa jabatannya, dia mau terus misalkan seperti itu. Makanya saya pernah punya satu apa namanya kalimat mungkin yang menggelitik ini. Jabatan di paroki itu nggak usah direbutin dan diributin ya nggak usah direbutin dan diributin yang penting umat dilayani maksud saya gini umat tetap menjadi prioritas untuk dilayani oleh gereja siapapun pengurusnya tetapi secara internal pengurus gereja tolong nggak usah merebut nggak usah ribut gitu loh dalam hal ini maka dari itu yang tadinya sulit tapi sederhana sebenarnya ini juga bisa menyampaikan berkat ya yaitu berkat mereka memberikan pelayanan yang maksimal ya
kinerja mereka, ide mereka, waktu mereka, itu semua adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh umat atau paroki ketika memang harus berjalannya rasa pastoral. Maka dalam konteks ini, pengurus gereja sebenarnya juga memberikan berkat. Tetapi perjalanan praktisnya adalah ada kata sulit itu yang di awal, tetapi ketika mereka sudah menjalani dan enjoy, itu muncul yang namanya kesederhanaan. Nah, secara ekstrim, saking sederhananya, ada nih ya beberapa lah, tidak semua, itu yang tidak mau lepas jabatan atau apapun lah namanya seperti itu. Ya, itu contoh yang pertama di pengurus gereja. Contoh yang kedua, misalkan belajar bahasa. Ya, saya sendiri belajar bahasa Spanyol. Ya, dan memang waktu itu tidak mudah, tidak mudah. Jadi yang lebih mudah adalah begini, belajar di tempat di mana bahasa itu digunakan, itu yang paling mudah. Tapi kalau misalkan belajar di tempat di mana bahasa itu tidak dipakai, itu sulit. Ya, nah waktu itu saya sungguh mengalami kesulitan. Contoh aja begini, misalkan bahasa Spanyol itu setiap kata benda itu ternyata punya genus atau jenis kelaminnya. Nah, kita kan bahasa Indonesia tidak ada. Ini kesulitan bagi saya. Bagaimana saya bisa membedakan ini maskulin, ini feminin, ada lagi ini netrum, ya. Nah, itu juga mengalami kesulitan. Ada kesulitannya sendiri. Kemudian mungkin mirip seperti bahasa Mandarin atau bahasa lainnya, bahwa ada juga penekanan pada huruf tertentu, ya, el acento kami sebutnya. Jadi contoh kata papa dan papa itu berbeda. Yang papa itu apa namanya, kentang, yang papa itu adalah ayah gitu ya. Misalkan mereka juga punya double R, ere gitu ya. Nah, kami sebutnya ere, jadi R, ere. Kata pero dan kata pero misalkan gitu ya. Kata pero itu adalah tetapi, but dalam bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan pero itulah artinya adalah anjing laki-laki. Nah, makanya seperti itu. Nah, saya mengalami kesulitan di awal. Nah, karena memang itu bukan bahasa saya, maka saya harus belajar. Nah, ketika saya tahu ada rumusnya tertentu, karena masing-masing orang pasti mempelajari suatu bidang, kemudian dia akan menemukan klik atau kuncinya, dan saya dapat itu, gitu ya. Dan nggak bisa aja saya jelasin ke orang lain, metodenya gini-gini, dan pasti nggak cocok, gitu ya. Nah, karena saya mengalami kesulitan di awal, dan saya harus menerima masukan dalam tanda petik berkat, ya, maka saya berjuang, ya, belajar dan sebagainya, akhirnya bisa. Nah, bisa, kemudian saya bisa mengatakan, gampang banget, sederhana banget gitu loh. Nah, di Surabaya ini beberapa waktu lalu ada 4 suster dari Meksiko yang sedang belajar bahasa Indonesia di Ubaya, ya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, disinilah saya gantian untuk memberi berkat. Ya, saya diberkati di sana, saya memberi berkat. Makanya saya mencoba untuk membantu sebisa saya bagaimana caranya supaya saya bisa menjembatani, saya bisa bahasa Spanyol, bisa berkomunikasi dengan mereka, dan saya bisa istilahnya memberikan penjelasan, gitu ya. Nah, ini mereka mendapat berkat dan saya yang memberikan berkat. Jadi yang tadinya sulit ini soal bahasa, tapi lama-lama bisa gitu, disederhanakan. Nah, saya yakin juga 4 suster itu nanti bulan apa ya, bulan Januari akhir tahun depan ini kan selesai. Nanti Februari mereka bermisi di Maumere, di Flores itu. Saya yakin mereka juga nanti yang katanya bahasa Indonesia sulit akan menjadi yang sederhana. Ya, kapan lalu berdiskusi tentang gimana membedakan kata jika, kalau, jikalau. Nah, itu kan menarik ya. Kita orang Indonesia gimana ya yang jelasinnya. Tapi bagi mereka tuh sebuah kesulitan gitu ya. Gimana membedakan cara pemakaiannya, kapan, dan seterusnya. Nah, itu sulit tapi sederhana yang kedua. Nah, yang ketiga tentang HP atau laptop. Nah, baru-baru ini di sini di software ini ada Pater namanya Pater Gilbert Thomas. Saya agak terperanjat, dia terakhir menggunakan HP tahun 2005. Setelah itu puasa sekitar 15 tahun tidak ber-HP, langsung 2020 dia ber-HP lagi karena berkaitan dengan pelayanan, gitu ya. Tapi yang menarik adalah bagi dia
apa namanya, memang kesulitan di awal, apalagi dengan aplikasi. Karena kan hari ini kemana-mana harus aplikasi, ya kan? Misalkan pesan apa namanya kendaraan online begitu, terutama kendaraan itu kan harus aplikasi. Nah, mau nggak mau itu sulit bagi dia. Tadi di meja makan ada pembicaraan, ada satu Romo apa namanya akan membantu untuk membuatkan OVO seperti itu. Mungkin kita yang udah fasih agak gimana gitu ya mengomentarinya, tapi itu sebuah kesulitan bagi Pater Hubert Thomas misalkan seperti itu. Tapi itulah yang terjadi. Atau misalkan begini, yang BPJS ya, yang mulai bulan Desember sejak saya tahu ini mulai bulan ini itu harus daftar secara online. Nah, pertanyaan adalah bagaimana, maaf, orang-orang yang sudah tua yang tidak tahu untuk menggunakan HP, tapi pastikan dia mengandalkan anaknya seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat fenomenanya, sesulit apapun, ketika memang orang-orang generasi yang sudah senior ini bisa enjoy menggunakan HP, lalu ada aplikasi dan sebagainya, itu mereka mengatakan, ah ternyata gampang. Jadi apa nonton YouTube ya bisa searching bisa dan seterusnya atau juga maaf ada juga orang-orang tua yang bermain TikTok dan sebagainya seperti itu. Jadi menjadi sederhana yang tadi sulit ya. Berkatnya di mana adalah berkatnya adalah sesuatu yang hari ini dipermudah gitu secara teknologi dan secara media sosial. Mau apapun sekarang tinggal pencet seperti itu. Nah, itu berkatnya ada di situ. Tetapi untuk memperoleh hal yang mudah atau berkat seperti itu kan harus belajar tantangannya. Ya, seperti itu. Jadi sulit tapi sederhana berkaitan dengan berkat. Kita lihat dari tinjauan praktis. Kita sudah lihat ya di pengurus gereja waktu belajar bahasa atau belajar apapun lah. Saya ambil contoh bahasa. Dan yang ketiga berkaitan dengan teknologi atau HP atau laptop atau iPad atau apapun namanya. Nah, di sini sesuatu yang tentu saja di awalnya memang merasa sesuatu itu amat sulit, tapi setelah dijalani, dipelajari, dan itu menjadi bagian sesuatu yang cocok atau pas gitu, dan apalagi itu disenangi, maka itu akan menjadi hal yang sangat sederhana. Nah, disitulah kita bisa memberikan berkat ketika awalnya kita membutuhkan berkat, itu berkat kemudahan atas kesulitan yang kita alami di awal. Ya, itu slide pertama ya. Lalu yang kedua, saya balik ya. Berkat itu sederhana tapi sulit. Nah, sulit saya kasih merah lagi karena itu memang begini. Kalau kita memang fokusnya pada sulit, maka akan sulit gitu ya. Makanya saya kasih merah, saya kasih apa namanya besar ya. Tapi sederhana itu kan sesuatu yang kadang-kala kita tidak hiraukan. Tapi akhirnya sesuatu itu sebenarnya sederhana banget gitu. Nah, contoh nih, berkat tinjauan praktis sederhana tapi sulit soal doa atau devosi ya. Misalkan ini kan Bunda Maria nih bilang nih, berdoalah setiap hari rosario gitu ya. Ah, rosario gampang ya, misalnya Maria ada 50, Bapak kami ada 5, begitu ya. Dan lalu ada variasi doanya. Sederhana, tapi apakah dilaksanakan setiap hari, itu kesulitannya. Ya, seperti itu contohnya. Itu devosi ya atau doa pribadi kita lah sederhana, misalkan doa makan sebelum dan sesudah, apakah kita buat misalkan seperti itu ya. Nah, kalau kita nggak buat berarti sulit dengan berbagai alasan seperti itu. Jadi doa atau devosi contoh ya bahwa itu sebenarnya berkat yang luar biasa ya yang kita usahakan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kadangkala dalam tanda petik kita sendiri yang mempersulit. Nah, dalam Zoom indulgensi 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya lupa ya, itu saya bahas soal indulgensi apa namanya sebagian. Kalau membuat tanda salib dengan benar, dengan penuh keyakinan penghayatan, maka kita mendapatkan indulgensi sebagian, gitu ya. Nah, itu sebenarnya berkat juga, gitu ya. Nah, maka sesuatu yang sederhana yang sudah kita tahu, tapi kadangkala sulit gitu. Nah, kita sendiri yang mempersulit sebenarnya. Itu doa dan devosi. Banyak contoh yang lain. Kemudian ini nih, ini yang
2 minggu atau 3 minggu lalu saya alami ya, membantu atau derma. Nah, jadi di Surabaya ini kan ada bis Surabaya bis ya, orang bilangnya bis Tayo gitu ya. Nah, saya bawa apa namanya HP untuk apa namanya, rencana saya pakai apa ya, Kiris gitu ya. Dan satu lagi saya bawa apa namanya e-tol gitu ya. Nah, kemudian saya naik, nggak dapat tempat duduk karena hari Minggu kalau nggak salah. Naik naik apa namanya turubus. Kemudian saya belum bayar. Nah, di belakang saya itu ada 3 orang itu mengalami kesulitan. Nah, ini soal HP tadi yang berkaitan dengan sulit tapi sederhana. Nah, Bapak ini usia udah 60 tahun ke atas. Jadi kalau bawa KTP itu gratis naik di situ ya dari pemerintah Kota Surabaya. Nah, Bapak itu tidak bawa KTP, tapi ada HP. Nah, diberitahu oleh petugas, mbak-mbak itu bilang, Pak, pakai ini aja, ada aplikasi sama mbaknya, ya kan? Di scan barcode 3 orang. Kesulitannya adalah di password, ya. Jadi bapak itu bilang, ini gimana? Dia bilang, saya nggak tahu passwordnya, dia bilang itu. Kemudian si penumpang lain atau mbak lain bilang, katakan, oh itu rahasia. Terus rahasia gimana? Ini anak saya yang buat. Tanya anaknya. Nah, sementara diskusi mbaknya kan kelamaan tuh, dia harus melayani, ada pemberhentian, ada penumpang naik, ada penumpang turun, dia kan harus ini. Kemudian mbak itu bilang, berpesan sama bapak itu, nanti kalau sudah beritahu saya ya untuk pembayarannya. Kemudian saya dengar tuh, dengan percakapan itu, saya bayar pakai pakai barcode dari GoPay. Kemudian saya tergerak, ya, tergerak untuk bayarin. Saya bilang, Mbak, sini, dia bilang, saya ini pakai ini. Saya ambil e-tol, saya yakin mungkin saya kalau isi e-tol tuh 50 gitu, 50 gitu. Saya ada 2, kalau satu lagi. Saya kasih itu Mbak itu 1, kemudian Mbak kebayaran itu, saya bilang 3 itu. Maka dari proses semuanya, kemudian sudah terima tiketnya, saya kasih ke Bapak itu, mereka bertiga, kemudian ya biasalah mengucapkan terima kasih, bla 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 seperti itu ya. Kemudian begini menurut saya, ya ampun dalam arti saya, dari sekian banyak penumpang ini nggak ada yang mau nolong ya gitu ya. Lalu saya berpikir, aduh kalau orang tua saya, ibu saya misalnya mengalami kesulitan, siapa yang nolong ya seperti itu. Ini jadi sepertinya ada sesuatu yang tolongin ya Tuhan kalau terjadi pada keluarga saya siapapun dia gitu loh. Akhirnya saya gimana ya, merasa lega, tapi juga agak 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 bukan kecewa sih, agak agak lucu aja dari sekian penumpang nih nggak ada yang nolong atau gimana gitu loh. Kalau saya misalkan nggak naik siapa ya? Ya pasti ada solusinya. Tapi kan disitulah saya mengatakan, wah gimana ya? Saya saya bisa, saya ada gitu, saya bisa, saya tolong gitu ya. Ya Bapak itu mereka bertiga lah mengucapkan terima kasih, mau turun mana? Ya seperti itulah pertanyaan biasa. Tapi itu sesuatu yang sederhana bagi saya. Tapi sulit. Misalkan sulit ini tidak semua mungkin orang yang bisa tergerak. Semuanya pada nyaran aja, udah telepon anaknya aja, kasih apa passwordnya apa gitu. Tapi kan tidak sesederhana itu. Yang paling praktis adalah bayarin gitu loh, selesai. Nah waktu saya bilang Pak KTP-nya oh itu ketinggalan, ya udah nggak ada solusi lain kan, harus di istilahnya di apa namanya dibayarin gitu ya, ditolong lah istilahnya. Nah disitulah mereka menerima berkat ya, dalam artian terbayarkan perjalanan mereka. Kemudian saya juga dalam tanda petik memberikan berkat gitu ya. Nah kemudian ini yang saya alami juga olahraga atau jalan ya. Sejak ada orang mengatakan, saya lupa siapa, penuaan itu dimulai dari kaki, nah, bukan dari kepala yang ubanan dan seterusnya. Saya mulai nggak, dan banyak saya lihat kenyataan, misalkan para robo lah istilahnya ya, itu memang ada yang susah berjalan, ada yang gangguan di saraf dan sebagainya, itu semua ada di kaki. Kemudian sederhana sajalah, saya jalan kaki gitu ya. Mau lari juga gaya-gaya nanti ngos-ngosan capek. Makanya saya komitmen, saya pasang di HP saya Samsung, itu HP juga, HP pemberian juga ya. Itu ada aplikasinya Samsung Health ya. Di awal-awal
Di awal-awal saya pasang itu 10.000 langkah, tapi kemudian saya yakin saya bisa 12.000, saya pasang 12.000 sampai hari ini, ya. Jadi tadi itu jam berapa selesai gitu ya. Nah, itu sederhana, tapi sulitnya adalah untuk jalan ya. Ini cuma jalan kaki doang. Adalah mengatur waktu, nanti. Kalau misalkan saya tunda pagi, saya masih ada sore. Sore ke malam, kalau malam ada itu masa masa tengah malam kan nggak mungkin gitu ya. Dalam artian sederhana jalan gitu ya, tapi sulit. Nah, sesederhana inilah sebenarnya ketika jalan, saya nggak tahu. Kadang-kala mau baca artikel, oh jalan yang ini, tapi sudahlah. Yang penting saya jalan, saya merasa bahwa ini kebutuhan saya merasa ada perubahan, sehat, saya jalani, itu berkat buat saya. Tapi kadang-kala mengalami kesulitan, males lah, kadang apalah, dan seterusnya lah seperti itu. Ini yang kadang-kala membuat kita itu apa ya istilahnya kehilangan dalam tanda petik berkat. Karena itu kan adalah kesehatan. Ya, kadang-kala saya guyon ya, daripada keluar uang buat rumah sakit lebih baik tidak keluar uang tapi saya bisa olahraga sederhana misalnya seperti itu. Nah, ini sesuatu yang menurut saya praktis ya. Berkat, memberi berkat dan mendapat berkat. Slide pertama tadi sulit tapi sederhana. Slide yang ketiga sederhana tapi sulit. Nah, kita tutup dengan slide yang terakhir supaya ada kesimpulan apa sih sebenarnya tentang berkat ini. Di slide yang terakhir, saya definisikan berkat. Nah, berkat itu pertama, untuk kita ya, yang ada di Zoom ini, beriman Katolik. Ya, apa sih artinya beriman Katolik itu? Nah, saya urai lagi. Ada dua kalimat di bawah. Yang pertama, beri iman. Ada beri, ada give ya berarti ya. Jadi beriman Katolik, saya urai beri iman Katolik. Ditambah memberi, berbagi pada sesama. Sesuatu lah, saya nggak tahu apa ya. Tadi saya urai di atas itu kan sudah cukup lah ya. Kejadian kita harian atau memberi senyum, memberi sapa, selamat pagi, apa kabar dan seterusnya itu adalah berkat juga. Nah, ketika kita beri iman kekatolikan kita saat itu memberi pada sesama, berbagi sesuatu pada sesama. Dan saya bisa definisikan itu adalah memberkati. Ya. Jadi bukan memberkati yang dipisah itu ya. Kita juga memberkati orang tua kepada anak misalkan mau apa namanya istilahnya sekolah misalkan gitu ya atau mau pergi jauh misalkan kemana itu kan sering tuh dikasih berkat dan saling dari anak-anak dan seterusnya. Nah sederhana aja lah beri iman Katolik memberi pada sesama berbagi pada sesama itu memberkati. Kemudian yang berikut terakhir beriman Katolik itu sendiri yaitu kita mendapat anugerah yaitu lewat pembaptisan kita. Ya, iman Katolik itu kan muncul karena kita mengakui ya, mengakui Yesus Kristus sebagai penyelamat kita, lalu juga kita mengakui doa-doa gereja dan seterusnya dan disitulah kita mendapatkan anugerah baptis. Nah, pada titik itu, sakramen baptis sebagai pintu gerbang untuk terima sakramen yang lainnya, saat itulah kita diberkati sebagai orang Katolik. Ya, jadi berkat itu sebenarnya kaitannya dengan kita. Saya sebut saja berkat itu beriman Katolik. Lalu diurai dengan dua, beriman Katolik dan berimankan Katolik itu sendiri. Jadi memberkati dan diberkati. Mungkin itu dari saya, jadi ada 3 hal ya yang dapat bisa sampaikan. Yang pertama, soal sederhana tapi sulit, saya sudah urai dengan 3 contoh. Kemudian sederhana tapi sulit, saya urai juga dengan 3 contoh. Dan yang ini adalah soal berkat itu sendiri, saya definisikan berkat itu beriman Katolik, beriman Katolik, yaitu memberkati, dan berimankan Katolik sebenarnya. Itu diberkati. Itu saja dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan.